saya nggak kumpul sama teman-teman di sini ya. Udah lama sekali saya kira. Saya waktu itu waktu tadi dengerin daripada ayat-ayat yang disampaikan oleh teman-teman di sini, lalu saya tuh bisa nyambung semua gitu dengan kehidupan yang ayat yang ingin saya sharingkan pada hari ini. Jadi nama saya Vincent Saputra, saya umur 48 tahun ini, tapi belum sampai 48, masih 47. Anak saya 19, umur 19 tahun. Stuck sekarang, dia masih di Toronto. Rencana sebenarnya mau pulang tanggal 2 Juni, tapi kakak tahu nih boleh saya masih belum bisa memutuskan apakah dia lebih baik pulang atau tetap di sana, karena yang saya dengar itu kok bertepatan dengan kedatangan para TKI, mahasiswa pada datang semua ya. Jadi agak ngeri juga kalau dia suruh datang ke sini. Bisnis saya ya puji Tuhan, karena bisnis saya sangat diversifikasi. Jadi ada yang sekarang ruginya besar-besaran, yaitu bisnis hotel dan minyak. Tapi kalau perusahaan-perusahaan lain masih bisa survive lah, bahkan ada yang beberapa yang jangan cukup baik gitu ya. Dengan adanya masa PSBB ini, saya memilih untuk work from home gitu ya. Saya kepengennya datang ke pabrik, saya ingin datang ke sekolah. Sekolah sudah tutup sih anyway. Maksudnya school from home gitu ya. Tapi saya pikir-pikir karena perusahaan saya banyak, jadi saya nggak mau akhirnya saya sakit malah merepotkan lebih banyak orang gitu. Lebih baik saya stay at home aja gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya saya mau sharing satu ayat yang sebenarnya tidak ada di presentasi. Saya sharing boleh ya? Yesaya pasal 40 ayat 31. Bisa lihat? Ya, bisa. Oke. Bisa lihat ya. Tetapi Yesaya 40 ayat 31 di sini katakan, tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya. Ada kekuatan yang baru ini diberikan pada Tuhan yang bagi orang yang menantikan Dia. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saya merasa bahwa dalam masa-masa penantian ini ada 3 macam orang. Ada 3 macam orang, kita nggak boleh iri gitu. Kita nggak boleh iri satu sama lain. Tapi Tuhan itu memberikan kekuatan yang sama bagi mereka. Misalnya, bagi mereka yang justru pada saat-saat krisis semacam ini, saat pandemi ini bisa terbang dia. Misalnya orang yang saya nggak tahu orang-orang yang waktu itu jualan masker atau medical yang jualan vaksin gitu ya, atau apa gitu, mungkin bisa terbang. Atau yang malah bisnisnya saya nggak tahu, ada sih beberapa teman-teman yang kesaksian, saya dengan adanya pandemi ini kok bisnis saya tambah terbang. Ada yang terbang, tapi ada yang berlari. Ada yang berlari, tapi ada yang juga yang masih berjalan. Dimanapun kita berada, apakah kita sedang terbang, apakah kita sedang berlari, ataupun kita sedang berjalan, Tuhan menjanjikan bahwa kalau mereka tetap menantikan Tuhan, menantikan pengharapan Tuhan yang akan menyelamatkan kita, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Itu yang seharusnya yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara ya. Ya itu yang saya mau ayat Kaisla itu kalau dalam ke gereja itu ayat emas lah ya, ayat emas yang kalau menurut saya yang lebih baik kita renungkan itu ya. Waktu sudah acara selesai. Ada yang bisa bantuin saya upload sharingan saya? Saya juga mau menyapa Pak James Irawan yang bergabung dari Bandung. Welcome. Dan atau mau kasih kesempatan pada Pak James dulu untuk memberikan perkenalan dulu, silakan. Nah, Pak James ini baru pertama kali bergabung. Selamat datang, Pak. Selamat datang, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Saya baru pertama kali gabung
Terima kasih sudah diundang. Sorry, saya sambil di mobil ini, jadi mungkin nggak kelihatan dengan baik wajah saya. Ya. Perkenalkan mungkin apa namanya, pekerjaannya apa Pak? Saya ini Pak, pengusaha di bidang properti dan transportasi. Oke. Bisnis sudah baik-baik ya Pak ya? Ya, puji Tuhan. Ada yang berjalan, ada yang terbang Pak. Seperti tadi ada yang jalan, ada yang terbang, ada yang lari ya Pak ya? Iya, betul. Ya, tapi kita syukurin aja, semua pasti jadi baik lagi nantinya. Oke. Kalau anak umur berapa Pak? Kenapa Pak? Anak umur berapa? Anak saya 24, satunya 23. Oke. Oke, welcome. Selamat datang, Pak James. Selamat datang. Sama saya lihat ada baru join Saudara Mars. Ya, Bro Mars itu, betul. Halo, ya selamat malam semuanya. Terima kasih saya baru gabung. Ya, untuk memperkenalkan diri Bro Mars. Oke, terima kasih. Nama saya Mars, saya dari member chapter Presiden Kalibata City, BHI 8. Saya sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak. Saya bekerja di sebuah lembaga LSM, bergerak di bidang kesehatan. Saya bergereja di GKI Keranggan Cibubur, karena saya tinggal di Cibubur. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Baik. Saya boleh lanjut ya, sharing saya ya. Oke, Oke. silakan tolong di-upload. Oke, next. Jadi ini saudara, saya ngomong bahasa Inggris aja ya. Saya kebiasaan nulis bahasa Inggris karena bagi saya tulisan Alkitab dalam bahasa Inggris itu lebih tepat menurut saya sih ya. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa menunggu itu bukan suatu hal yang baru. Menunggu itu sudah dialami oleh banyak orang. Orang-orang yang ada cerita di dalam Alkitab. Nah, menunggu itu saya tahu pasti nggak enak gitu. Tapi Tuhan tuh punya alasan bagi kita untuk menunggu. Misalkan pada waktu Musa sedang dipanggil oleh Tuhan selama 40 hari 40 malam dia bertemu dengan Allah dan rakyatnya disuruh menunggu. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingat Musa ngapain? Musa ngapain sih di gunung bertemu dengan Tuhan sampai 40 hari 40 malam? Kenapa mereka disuruh tunggu? Ada yang ingat? Ada yang bisa sharing? Soalnya ini bukan gereja ya saudara ya. Jadi saya ceramahnya saya lebih suka 2 arah. Jangan kayak di mimbar gitu ya. Ada yang ingat nggak? Kenapa kok Musa dipanggil Tuhan 40 hari 40 malam? Ngapain aja Musa di sana 40 hari 40 malam? Wah. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Nggak ada nih yang bisa jawab. Babi Berson tuh bisa tuh, Babi Berson. Dia diem-diem aja tuh. Ayo dong. Kalau nggak masa ini soalnya saya maunya kita interaktif ya. Kita maunya interaktif, jangan kayak saya khotbah aja nanti ceritanya. Oke, saya bantu deh. Yang untuk yang pertama ini saya bantu. Yang Musa 40 hari 40 malam itu saudara, Tuhan tuh kasih blueprint. Tuhan tuh bawa dia ke kerajaan, ke surga. Dia kasih lihat, Tuhan kasih lihat nih, di surga tuh kayak begini loh. Jadi Tuhan tuh kasih instruksi kepada Musa untuk bangun perkemahan Allah. Jadi dikasih lihat ruang suci, ruang maha suci, terus bajunya high priest, bajunya imam besar gitu ya. Terus ada lilin 7 tangkai ya kan. Terus banyak sekali instruksi yang diberikan oleh Tuhan selama 40 hari 40 malam. Saking asiknya, saking banyaknya yang Tuhan berikan kepada Musa sampai dia tuh tidak makan, tidak minum pun masih kuat gitu. Yang kasihan tuh orang yang di bawah, rakyatnya lagi menunggu. Jadi kalau menurut saya, Tuhan tuh kadang-kadang tuh membuat kita menunggu itu
Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin dia membiarkan kita menunggu, tapi nggak ada sesuatu yang dikerjakan. Tuhan itu menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. Itu saya percaya. Tuhan sudah pada hari-hari menunggu ini, Tuhan mempersiapkan kita. Misalnya dalam contoh pertama ini, coba tanya sama Tuhan selama kita menunggu. Apa sih yang rencana Tuhan setelah pandemi ini misalkan, setelah pandemi ini berakhir? Apa yang ingin Tuhan lakukan bagi diri masing-masing? Ya kan? Nah, saya terus terang, waktu itu saya tuh sudah ngalamin masa pertungguan ini sudah sering ya, saudara ya. Banyak banget itu. Saya pernah di Vietnam menunggu selama 1 tahun. Saya di Vietnam kerja itu saking boring gitu ya, bosen karena kerja itu jam 3, jam 4 lah. Jam 4 sudah selesai, dan malam pada waktu tahun 90, saya di Vietnam tahun 94, 95, itu belum ada apa-apanya. Jadi saya selama 40 hari, 40 malam tuh, saya menenungkan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam diri saya. Dan akhirnya Tuhan kasih tahu saya bahwa saya akan menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Terus saya juga menunggu pada waktu tahun 98, pada waktu krisis, waktu kerusuhan 98. Di mana akhirnya mall saya berantakan kan, mall saya bangkrut, hampir bangkrut. Ada juga mall yang di Cimone dibakar gitu ya. Nah itu, tapi akhirnya waktu saya menunggu Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab bahwa saya akan menjadi bapak bagi orang-orang yang tidak berbapak. Demikian juga hari ini, saya menunggu kita masuk PSBB. PSBB ini saya menunggu waktu PSBB dibuka. Terus saya menunggu lagi, apa sih yang Tuhan ingin lakukan bagi next-nya itu apa yang Tuhan kasih kepada saya setelah PSBB ini selesai. Akhirnya Tuhan kasih tahu saya lagi, oh ya, Vincent, sesudah kamu PSBB selesai, saya pengen kamu tuh lebih aktif lagi di kegiatan lintas agama. Lintas agama yang telah saya tekuni selama ini ternyata berkembang, bukan hanya di lintas agama saja, tapi sekarang kami berhasil mengumpulkan pengusaha, mengkolaborasi antara pengusaha, antara pemerintah, antara seniman ya, misalnya dengan lintas agama ICRP, organisasi ICRP yang saya tekuni gitu ya. Sekarang sudah kemana-mana, bukan kita ngomongnya bukan hanya agama loh, teman-teman, bukan hanya agama. Kita ngomong tentang yuk gimana kita bangkitkan UMKM sesudah pandemi selesai. Kita bicara dengan OJK misalnya. Lalu kemudian untuk dengan kesenian, kita waktu di Kempot meninggal, kita ngadakan konser untuk raise dana untuk jari sosial ini misalkan. Ya kan? Lalu jadi satu demi satu Tuhan bilang, ini saatnya di mana kamu tuh harus merajut 7 gunung yang saya mimpikan, kerajaan Allah terjadi di 7 gunung itu kamu harus rajut satu demi satu. Itu yang Tuhan berikan pada saya. Oke? Nah, sekarang saya nggak tahu teman-teman di sini apa yang Tuhan, coba tanya sama Tuhan. Tuhan setelah 40 hari setelah ini saya setelah masa menunggu ini usai, apa yang ingin Tuhan kerjakan? Blueprint apa yang Tuhan ingin berikan pada saudara? Saudara tahu loh, saudara. Kalau nggak gitu, apa bedanya selama masa menunggu, dan sesudah masa menunggu usai? Ya kan? Harus ada beda dong. Nggak mungkin Tuhan memberikan kita masa menunggu tanpa ada harapan apa-apa. Ya itu bahan pemikiran, saudara ya. Itu yang pertama. Kedua, yuk kita lihat di sini. Bangsa Israel menunggu 40 tahun sebelum memasuki tanah perjanjian. Oke, sekarang ini mungkin saudara-saudara ingat, kenapa kok Israel itu berputar-putar di padang gurun 40 tahun? Why? Mengapa? Dan apa maksud Tuhan membiarkan bangsa Israel menunggu 40 tahun sebelum masuki tanah perjanjian? Ada yang bisa jawab? Supaya Tuhan sedang menguji iman bangsa Israel, apakah dia taat dan patuh pada Allah. Ya, kasih contoh dong, kasih contoh. Misalnya di sini kan ada di ayat 3 tadi dikatakan. Jadi di sana itu Tuhan tuh membiarkan bangsa Israel kelaparan, saudara. Sebelum akhirnya Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan mana.
Tuhan memberikan burung puyuh. Benar kan? Saudara, jadi Tuhan itu ingin mengajarkan bahwa manusia tidak tergantung pada roti saja, tapi dari setiap perkataan firman yang keluar daripada mulut Allah. Setuju. Ada 10 pengajaran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel selama masa menunggu ini. Masa menunggu saat itu ya. Coba saudara belajarin nanti kalau saudara selesai chapter, saudara pelajarin. Pasti itu ada pelajaran yang Tuhan ingin berikan. Tuhan tuh intinya bahwa dia tuh ingin supaya Mesir keluar daripada bangsa Israel. Bangsa Israel memang sudah keluar dari Mesir. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel itu butuh waktu 40 tahun, saudara. Itu benar, saudara. Saya itu terus terang ya, pengalaman saya, kalau saya boleh sharing pengalaman saya. Saya itu lihat misalnya contoh nenek saya sendiri. Nenek saya ini waktu itu pernah dia tuh dengan mata kepala sendiri melihat mamanya, ibunya, jadi nenek buyut saya itu bunuh diri, terjun ke sumur. Karena kenapa? Karena dia nggak bisa terima suaminya itu kawin lagi. Nah, nenek saya sebagai saksi mata, dia nggak bisa terima, saudara. Dia kawin lagi dan itu jadi istri keduanya. Jadi hartanya sekarang banyak yang lari ke istri kedua. Dia butuh waktu tahunan, saudara. Tahunan. Sampai umur, kalau nggak salah waktu itu dia sampai umur 80 tahun baru dia bisa memaafkan ibu tirinya, nenek saya. You see that? Dan pada waktu dia memaafkan itu, dia tuh sebenarnya kena penyakitnya banyak, saudara. Tapi akhirnya penyakitnya sembuh semua pada waktu dia memaafkan. Itu, saudara. Ya, saya juga sama, saudara. Saya orangnya sangat-sangat egois, ya, dan membutuhkan pernikahan yang cukup lama. Saya menikah tuh istilahnya sudah berapa tahun ya? Ya 19-20 tahun lah saya itu sudah saya 20 tahun, 21 tahun. 21 tahun saya menikah. 21 tahun menikah, akhirnya saya menyadari bahwa saya nggak boleh egois. Saya butuh waktu tahunan sebelum saya menyerahkan pengelolaan keuangan kepada istri saya. Saya akhirnya belajar untuk hidup mencukupi diri saya sendiri. Yang itu ya gantian lah. Sekarang dia jadi pengelola keuangan, sedangkan saya ya kalau dulu kan kalau cowok Chinese kan bini yang dikasih uang saku. Sekarang saya dikasih uang saku sama istri saya. Tapi nggak apa-apa. Karena memang itu yang diadaki Allah di dalam Alkitab kan dalam Amsal pasal 31. Itu untuk menendahkan diri saya, untuk membuktikan pada saya apa yang ada di hati saya. Apakah hati saya melekat pada uang, melekat pada kuasa? Apakah saya egois misalnya? Apakah saya ini masih ingin untuk bersenang-senang? Karena kan kalau cowok tuh kalau sudah pegang duit, saudara, jujur aja, itu kadang-kadang duitnya cepat sekali, nggak tahu kemana, hilang aja gitu. Dibelanjanya aneh-aneh biasanya. Kalau istri kalau pegang duit biasanya lebih hati-hati, bener nggak? Ya. Nah itu, saudara. Jadi itu yang menurut saya yang ingin Tuhan berikan ajar pada kita dalam masa menunggu ini, untuk mengubah hati kita, untuk merendahkan hati kita, membuktikan hati kita apa, dan supaya mengajarkan kepada kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, sekarang yang ketiga, coba yang ketiga. Next slide. Kalau saya ada mau diselak, ada diselak, silakan ya. Kan ini namanya interaktif ya. Oh pasti nanti gue selak. Oke nanti ya. Oke. Yang ketiga. Nah ini, saudara. Bangsa Israel menunggu sebelum menyerang Jericho. Saudara tahu nggak? Jericho itu, saudara, itu kotanya double wall. Tembok itu dua. Jadi ada tembok di depan, tembok yang luar, terus ada halaman, terus ada tembok lagi tebal. Ada dua tembok tebal di sana. Jadi Tuhan tuh ingin, maksudnya apa? Tuhan tuh ingin kita ini berserah kepada Tuhan pada waktu dalam masa menunggu ini. Dia tuh kepengen kita ini disunat
secara rohani. Sebelum kita bisa memasuki kota paling kuat di sana, yaitu Jericho, kota pertama yang di dalam tanah Kanaan, bukan di luar ya. Kalau di luar kan sudah diserang duluan waktu zamannya Musa itu. Oke. Nah, itu dibutuhkan sunat, saudara. Masa-masa penantian ini adalah masa-masa di mana kita perlu menyunat hati kita. Ya. Karena pada waktu kita menyunat, maka dikatakan, maka rasa malu yang daripada Mesir akan aku singkirkan daripada kamu. Karena itu nama tempat itu adalah Gilgal. Jadi masa menunggu ini juga kita ini perlu disunat. Oke, yang ketiga. Yang keempat, saudara tahu nggak? Yesus itu ternyata sebelum dia terangkat ke surga, dia itu masih wirawiri, saudara, masih bolak-balik, masih ke sana sini. 40 hari, saudara. 40 hari dia masih di bumi. Ngapain sih? Selama 40 hari supaya orang-orang yang masih tinggal di bumi ini sadar bahwa Tuhan itu punya agenda bukan hanya keselamatan, saudara. Tuhan itu punya agenda bukan hanya keselamatan, tapi Tuhan punya agenda itu adalah kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di surga. Ya kan? Jadi dia menunggu 40 hari, dia cerita di sana, dikatakan di sini, ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Dia itu pertama, dia itu menunjukkan dirinya, dia itu hidup loh. Dia itu hidup, dia itu Allah segala zaman. Dia itu hidup dan dia menceritakan gairahnya dengan contoh-contoh, bukti-bukti yang tidak bisa disangkal. Ya kan? Dia menceritakan tentang apa? Kerajaan Allah. Dia tidak lagi menceritakan keselamatan. Dia menceritakan apa yang akan dilakukan setelah dia bangkit. Jadi apa kan? Dia kemudian dia juga memberikan perintah kepada para rasul yang telah dia pilih melalui Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus akan hadir. Habis dia naik ke atas, dia akan kirim Roh Kudus yang akan menegur kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Masa menunggu adalah masa di mana kita mengenal Roh Kudus, mengenal agenda kerajaan Allah. Amin, saudara. Ya, kita ulangi lagi ya. Jadi masa menunggu itu sebenarnya punya banyak maksud, saudara ya. Ada yang punya banyak maksud. Ada di mana Tuhan ingin memberikan kita, mengenal kita blueprint-nya Tuhan. Waktu Musa, zamannya Musa itu. Ya kan? Tuhan kemudian ada dia menunggu waktu sebelum 40 tahun di padang gurun untuk mengeluarkan Mesir daripada kita. Ya. Terus yang ketiga, sebelum masuk ke tanah perjanjian, dia ingin kita supaya kita menyunat hati kita. Dan yang keempat, supaya kita bisa tahu bahwa agenda Tuhan itu bukan hanya keselamatan, tapi kerajaan Allah. Amin, saudara. Nah, itulah menurut saya intisari daripada kita menikmati masa menunggu ini jangan dipakai. Saudara saya miris, saudara. Karena waktu itu saya baru baca, saudara, baca di detikku.com hari ini. Tadi pagi. Saudara tahu? Ternyata detik.com ini apa yang teman-teman lakukan? Apa yang orang-orang lakukan? Nonton apa? Nonton drakor, ya kan? Terus nonton apa lagi selain drakor? Nonton film porno. Terus nonton film apa lagi? Pokoknya aneh-aneh deh yang dilakukan oleh teman-teman, oleh masyarakat kita. Ya kan? Mengisi pikiran kita, mengisi hati kita yang enggak, saudara. Terus terang, saya ini beda waktu penungguan kali ini beda dengan masa penungguan saya di masa lampau. Di masa lampau memang saya juga kadang-kadang lakukan itu, saudara. Tapi dengan masa sekarang ini saya nggak ada waktu lagi untuk nonton begituan. Banyak banget. Akhirnya Tuhan ngajarin saya mengenai Kristen Ketimuran yang gara-gara diingatkan kembali oleh saudara Niko. Terus kemudian Tuhan mengajarkan saya mengenai Muslim, Islam. Saya baca Busur. Kalau Syamil kan sudah hafal ya, saudara. Sudah pasti bukan hafal lah, sudah lebih familiar gitu. Tapi kalau Busur kan saya nggak terlalu kenal gitu. Makanya jadi saya belajar Busur, saya belajar Buddha, saudara. Saya belajar mendalami lagi tentang ilmu Buddha gitu. Karena saya percaya bahwa kita harus memberitakan Yesus, saudara.
bukan kekristenan. Itu saya percaya. Oke? Nah, next, berikutnya. Ada pertanyaan dari sini? Nah, ini yang kemudian ini. Saudara pada waktu yang terakhir adalah bahwa murid-murid itu menunggu 7 hari. Kok saya tahu 7 hari? Kan di Alkitab nggak tulis Pak Vincent 7 hari, Ko Vincent 7 hari. Sebenarnya kalau sebenarnya itu sebenarnya masalah matematika aja sih. Dari Paskah ke Pantekosta, yaitu pada waktu Roh Kudus datang, itu kan 50 hari, benar nggak? Ya, Paskah, terus pada waktu Yesus bangkit berapa hari? 3 kan? 3 hari kan? Terus kemudian Yesus putar setelah dia bangkit, putar dia ngobrol-ngobrol sama murid-muridnya, sama teman-teman, sama murid-muridnya berapa hari? 40 kan tadi? Jadi kali 50 dikurangi 3 dikurangi 40 berapa? 7. Ya. Jadi di situ memang di situ murid-murid menunggu 7 hari. 1 hari Sabat. Satu putaran Sabat gitu. Jadi saudara, pada waktu masa menunggu adalah di mana Tuhan itu ingin menyatukan kita. Pada the day of Pentecost, pada waktu hari Pentakosta itu datang, mereka semua dengan satu hati berkumpul di satu tempat sampai akhirnya semua mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan pada masa penantian ini adalah di masa akhirnya Tuhan tuh ingin menceritakan kepada jemaatnya, look lo ya. Kekristenan bukan hanya gereja yang ada di gedung loh. Kekristenan adalah eklesia atau kumpulan daripada para jemaat. Kalau kita mempunyai Roh Kudus yang sama, seharusnya kita bisa bersatu, saudara. Masalah perpecahan gereja terjadi karena kita masing-masing bukan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kita dipimpin oleh ego kita masing-masing. Amin, saudara. Ya. Itu ya saudara yang ingin apa namanya, ini sebenarnya saya ngomongin ini saya ngalir aja saudara. Saya waktu prepare ini sebenarnya nggak kepikir saya ngomong kayak begini. Tapi Tuhan tuh baik. Ya, ini yang ingin saya juga belajar saudara. Saya sampaikan ini saya juga belajar. Saya juga belajar. Karena ini bagi saya juga hal yang baru saudara. Oke. Nah kemudian berikutnya. Nah ini tadi udah ya. Terus yang berikutnya. Nah ini tadi udah kan. Nah sekarang kita lihat di sini. Apa yang kita harus lakukan pada waktu dalam periode menunggu. Sikap apa yang kita harus punyai pada masa-masa menunggu ini. Pertama, kita harus tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang telah menyelamatkan kita, itu pasti akan mendengarkan teriakan kita, akan mendengarkan doa kita. Ya, ada harapan, saudara. Kita akan siap menunggu keselamatan daripada Allah. Dalam Mika pasal 7. Oke, pada waktu menunggu, kita berhak tanya, saudara. Jangan salah. Tuhan itu senang ditanyain. Tuhan tuh bukan Tuhan yang pokoknya kamu harus nurut pada saya deh. Kadang-kadang saya itu juga sering tanya sama Tuhan. Dan saya harapkan teman-teman di sini juga punya keberanian untuk bertanya kepada Tuhan. Karena saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok bisa begini ya Tuhan ya? Kenapa? Tuhan tuh mau ngapain dalam diri saya? Misalkan pada waktu kenapa Tuhan membiarkan saya bangkrut pada waktu tahun 98? Ya kan? Lalu kemudian kenapa Tuhan membiarkan saya duit saya dimakan orang sampai saya ribut sama istri saya? Karena waktu itu pernah saya cerita. Pada waktu saya bertanya pada Tuhan, itu kita tuh berhak nanya, tapi kita harus siap dengan jawabannya Tuhan. Itu masalahnya teman-teman. Kadang-kadang jawaban kita tuh bukannya kita tuh kadang-kadang takut tanya karena kita takut menghadap Tuhan karena kita masih ada dosa. Atau kita takut dengan jawabannya Tuhan gitu. Menurut saya lebih baik kalau demikian. Sikap kita yang seperti pada Habakuk. Kita siapkan kertas, kita siapkan apapun ya terserah lah. Kalau zaman sekarang kan bisa pakai komputer, bisa pakai apa terserah lah ya. Terus kita tulis jawaban Tuhan dalam diri kita. Saya misalnya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini kan kamu ngomong sama saya.
Kalau orang Kristen tuh tidak berhenti kepada keselamatan, tapi kan ada terusannya Tuhan, di mana akhirnya orang Kristen tuh diharapkan seperti Paulus menjadi tawanan bagi Kristus, ya kan? Yang baginya adalah hidup adalah hidup adalah keuntungan, mati adalah Kristus. Kok bisa? Bagaimana kita kok bisa rela untuk mati, siap untuk mati bagi itu? Apa tuh? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, benar. Tapi kan ada step by stepnya, benar nggak? Untuk sampai ke situ tuh nggak bisa seketika gitu, nggak bisa seketika setelah kita terima Tuhan Yesus Kristus. Nggak bisa dong orang lahir baru kita mengharapkan kamu harus rela mati bagi Kristus. Nggak mungkin, saudara. Percaya sama saya, nggak mungkin. Nah, biasanya itu ada step, ada langkah demi langkahnya. Nah, saya tuh nggak ngerti, saudara. Bertahun-tahun bayangin ya. Saya tuh terima Yesus tahun 94. 93 akhir, 94 aku lupa. Tapi kemudian masalahnya saya tuh baru ngerti sekarang. Ternyata ada 12 langkah, saudara. Ada 12 step yang harus kita laluin untuk mencapai tahap itu gitu. Itu ada di Nehemia pasal 3, by the way. Itu nanti saya lagi siapkan bukunya, saya lagi siapkan artikelnya. Oke, nah kemudian tapi itu akhirnya jawaban Tuhan yang membuat saya itu kadang-kadang membuat saya terkejut gitu. Contoh lagi, pada waktu ingat kan saudara, pada waktu katakan biarkan anggur baru ditaruh dalam kehidupan baru dan anggur lama dalam kehidupan lama. Ingat kan saudara? Ingat kan? Nah, tanyaan saya dulu ya, pengertian saya ya saudara ya, pengertian saya dengan itu artinya apa? Oh, berarti kita kalau ingin terima ajaran baru, kita harus buang yang lama. Kita nggak boleh memasukkan tradisi dalam ajaran Kristen. Itu waktu saya jadi Kristen baru, saya pengertian saya begitu loh, saudara. Jadi itu membuat saya menjadi sombong. Saya nggak, wah nih kalau ajaran karismatik, ajaran yang lebih benar gitu. Ajaran Injili, ajaran dulu saya kan waktu SD itu kan saya sekolah Kristen, walaupun saya bukan Kristen gitu ya. Itu saya belajar dari GKI gitu. Wah GKI itu begini. Jadi saya sendiri akhirnya jadi sombong. Saya ngata-ngatain orang GKI gitu. Tapi sekarang akhirnya saya sadar bahwa pasti Tuhan bukan kalau kita dapat anggur baru, bukan berarti kita buang yang lama. No, saudara, tidak. Tapi maksudnya Tuhan adalah jangan lupakan yang lama. Anggur lama taruh dalam kehidupan yang lama, anggur baru taruh dalam kehidupan yang baru. Ada harmonisasi antara ajaran baru dan ajaran lama. Itu yang saya dapatkan sekarang, saudara. Jawaban-jawaban itu yang kita harus siap gitu. Ya. Misalnya waktu itu saya berpikir, oh saya waktu itu dinubuatkan untuk memberikan solusi atas kesenjangan ekonomi sosial, gitu. Tapi waktu itu saya pikir gimana saudara pada saat itu, pada saat saya menerima nubuatan itu, saya berpikir, wah saya harus bangun pabrik, saya harus bangun sekolahan, saya harus bangun ekonomi bisnis saya. Tapi kemudian seberapa dampak yang bisa saya berikan kalau hanya saya bangun perusahaan saja, saudara. Tapi kalau dengan lintas agama ini yang saya lakukan sekarang, saya kolaborasikan 7 gunung, saya kolaborasikan dengan banyak pengusaha, pemerintah, agama, saya kolaborasikan semua. Itu kita akan lihat hasil untuk mengurangi kesenjangan sosial ini, untuk supaya ekonomi pasca COVID ini bisa jalan, itu lebih cepat, saudara. Itu maksudnya yang Tuhan berikan pada saya. Jawaban itu yang saya nggak nyangka gitu ya, saudara ya. Oke, yang kedua itu. Ketiga, kita harus menaruh harapan kepada firman-Nya. Nah, artinya saudara harus baca firman, saudara. Saudara harus baca Alkitab. Ini mau nggak mau, saudara. Soalnya kalau nggak, saudara, kan saya tanya, bagaimana saudara tahu pendeta saudara ngomongnya benar atau enggak? Saya bukan kata-kata pendeta itu ngomong salah loh, enggak loh. Pendeta tuh ngomongnya nggak salah, saudara. Ya, tapi kadang-kadang banyak pendeta ngomongnya itu kadang-kadang sesuai dengan apa pekerjaannya dia gitu. Benar nggak? Tapi pada waktu ada revel, ada harapan, ada perjanjian, ada perkataan, ada kata yang Tuhan berikan pada kita, misalnya kita bahwa ini misalnya contoh gini, saudara. Saya mau tanya sama saudara. Saudara mungkin pernah dengar bahwa pada waktu perjanjian baru datang, perjanjian lama Tuhan abaikan, Tuhan telah tuntaskan dan Tuhan telah abaikan. Tidak ada lagi, kita tidak perlu lagi menaati peraturan perjanjian lama.
Ada kan kadang-kadang dulu saya diajar kayak begitu, saudara. Dulu saya diajar kayak begitu. Sampai sekarang akhirnya saya sadar, Yesus datang itu bukan meniadakan hukum Taurat. Bukan, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan sadar bahwa Yesus datang itu untuk meniadakan kutuk hukum Taurat. Tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Beda loh, saudara. Tidak. Nah, itu makanya pada waktu kita tahu bahwa misalnya corona ini, apakah corona ini penghakiman dari Tuhan, penghakiman Allah? Kalau saudara tidak baca firman, saudara akan percaya itu. Oh ya, corona itu adalah penghakiman Allah. Tapi kalau saudara baca firman, saudara akan tahu corona bukan penghakiman Allah. Tapi corona diizinkan oleh Allah. Ya. Untuk supaya kita bisa kembali ke hubungan dengan Dia. Bukan penghakiman dari Allah, saudara. Allah tidak pernah menghakimi dunia ini sampai nanti pada waktu nanti udah kiamat itu. Not now, bukan sekarang. This is the day. Ingat nggak? Hari ini adalah today is the day of your salvation. Hari ini adalah hari keselamatanmu. Hari ini adalah hari kasih karunia, bukan hari penghakiman, saudara. Hari penghakiman nanti masih belum berlaku saat ini. Kalau kita percaya, kita baca firman, Tuhan tuh ngomong, kamu sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Tapi kemudian kita masih nganggap diri kita berdosa. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang masih berdosa ini. Nah Tuhan kamu kan menghina Tuhan, benar nggak? Saya tuh kalau terus terang dulu saya doa juga itu, saudara. Saya tuh menghina Allah, karena Allah berkata bahwa Dia tuh sudah mati sekali untuk selama-lamanya. Saya tuh bukan lagi orang berdosa. Saya telah dibenarkan oleh Allah. Tapi kenapa kita kalau berdoa sama Tuhan, kita masih ngomong seakan-akan ampuni saya orang berdosa? Karena kita nggak mengerti firman, saudara. Yang ketiga adalah kita harus baca firman. Ya, yang keempat coba kita baca. Next. Nah ini, kadang-kadang saudara, pada waktu kita berkomunikasi pada waktu masa menunggu ini, kita harus percaya pada Tuhan, bukan dari atau pengertian kita sendiri. Soalnya kadang-kadang tuh Tuhan tuh ngomong sesuatu yang kadang-kadang saya tuh terus terang nggak selalu, saudara, nggak selalu. Tapi kadang-kadang tuh berbicara yang tidak sesuai dengan pengertian saya. Nah, pada saat itu lebih baik kita tunggu, saudara. Kita jangan gerak dulu, kita jangan melangkah dulu, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Kita renungkan. Kan Tuhan berbicara melalui banyak hal, kan, saudara ya, melalui firman-Nya, melalui teman-teman, melalui situasi, kondisi, ya kan, melalui karyawan kita, melalui istri kita atau pasangan kita, ya kan, kalau macam-macam melalui anak kita. Kadang-kadang Tuhan bicara sama saya melalui siapa? Anak saya ngomong, "Pak, gini loh, Pak." Tuh saya baru ngerti, oh iya, gitu loh. Nah, kadang-kadang itu yang kita harus tahu gitu. Kita harus jangan sampai pikiran kita ini seperti gelas, kan. Jangan sampai kita membiarkan gelas kita ini penuh. Kalau kata-kata kita berbicara pada Tuhan, percaya pada Tuhan, kita harus biarkan gelas kita ini kosong, saudara. Pengertian kita ini kita harus seperti anak kecil lagi, mulai lagi dari awal. Kita belajar lagi. Semakin lama semakin dalam mengerti tentang Tuhan. Oke? Pada waktu dalam masa menunggu ini, tolong jangan emosian, saudara. Beristirahatlah pada Dia, dan jangan cemburuan, jangan membanding-bandingkan dengan teman saya kok lebih buruk pada saya, wah saya jadi sombong, kan, atau teman saya lebih baik jadi saya jadi minder gitu. Tidak. Jadi kita berpikir yang enggak, kita menaruh serakah, kita ingin melakukan sesuatu, ingin cepat kaya, saudara. Kita pada masa menunggu adalah masa kita belajar bagaimana mengistirahatkan diri di dalam Tuhan. Istirahat adalah kata-kata aktif, saudara, bukan kata-kata pasif. Istirahat itu bukan berarti kita cuma tiduran saja. Istirahat itu artinya kita benar-benar mensinkronisasikan antara hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita, saudara. Gitu. Contohnya saya nih ya sudah, kalau memang itu kalau misalnya saya juga kadang-kadang udah kesel gitu, misalnya contoh nih kejadian paling anyar gitu ya, paling baru gitu. Saya waktu itu kan sudah kesel banget, saya apply izin untuk P2P saya, peer-to-peer saya, ini sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun nggak selesai. Saudara. Nah, tiba-tiba sudah mau dapat izin, tahu-tahu dipermasalahkan, ada lagi, dipersulit lah. Tahu-tahu tadi pagi Tuhan, direktur saya ngomong sama saya, "Pak, kok aneh ya Pak, kok tahu-tahu sudah kuat Pak surat
persetujuan untuk dapat untuk secara persetujuan kelengkapan dokumen. Tinggal sekarang kita diminta untuk live demo. Kan aneh, saudara. Ya, sebenarnya saya bisa marah loh, saudara. Kenapa saya bisa marah? Karena saya dijanjikan sama orang OJK, Pak, sudah Pak, beres Pak. Ini masalah kecil kok Pak. Itu udahlah, nggak usah dipikirin lah. Nanti kita akan bantu. Tapi pada waktu saya hubungin orang OJK-nya nggak jawab, saudara. Diam aja. Terus WA saya cuma dibaca doang, terus nggak dijawab. Nah, tapi tahu-tahu pagi-pagi sudah beres semua gitu. Kan bingung kita. Benar nggak? Saya juga bingung gitu. Kenapa yang terjadi? Contoh lagi, saya waktu itu ada perusahaan saya yang lain. Ya, yang lain juga di perusahaan saya yang lain. Perusahaan saya lain, saya bisa marah loh, saudara. Karena kadang-kadang apa misalnya dengan direktur saya misalnya, direktur saya ini misalnya contoh perusahaan aluminium. Perusahaan aluminium saya pikir, wah ini sudah kacau lah, saya mau tutup aja. Tahu-tahu tiba-tiba nggak disangka, tahu-tahu bisa profit gitu misalnya. Kan we don't know gitu. Kita nggak tahu apa di masa depan kita gitu. Ya, jadi lebih baik kita tahan diri kita kalau mau marah, kita mau marah-marah, kita mau bertanya sama Tuhan, tanyalah sama Tuhan gitu, bukan marah-marah kepada apa namanya sesama kita, anggota kita. Kita marah boleh, tapi marah untuk cari solusi, bukan marah terhadap orangnya, saudara. Makanya dari kita nggak bisa membedakan itu. Kita marah, kita menyerang orang. Kita nggak mencari solusi. Kita nggak beristirahat di dalam Tuhan. Namanya saudara, itu yang kelima. Terus yang keenam. Next. Nah ini. Yang keenam adalah kita harus mengapi-apikan, memperkuat hati kita sendiri. Kita harus take courage, kita harus memberanikan diri, saudara, untuk menghadapi apapun juga, termasuk menghadapi yang namanya menurut saya kalau kita mendengar kabar yang tidak baik. Ya, kita harus berani. Misalkan contoh, pada waktu saya rugi 30 miliar pada waktu saya dagang emas gitu atau ditipu orang. Ya, forward emas, option emas gitu kan. Waktu zaman itu saya rugi 36 miliar. Saya doa sama Tuhan. Tuhan bilang, "Vincent, duit kamu nggak bakal balik." Wah, saya itu takut, saudara. Saya takut karena duit 36 miliar itu 36 miliar itu bukan duit saya semuanya gitu. Ada duit pinjaman juga gitu. Gimana cara saya balikin gitu? Saya takut sekali, saudara. Ya. Tapi akhirnya waktu saya tanya Tuhan bilang, "No. You see, kalau saya telah menyelamatkan kamu ingat kebaikan saya? Pada saya telah menyelamatkan kamu pada waktu kebangkrutan kamu utang 3 triliun di Mega Mempuit. Saya akan pasti menyelamatkan kamu pada saat sekarang. Yang kamu harus lakukan, kamu harus berani bertanggung jawab atas tindakan kamu." Akhirnya yang saya lakukan apa, saudara? Saya kehilangan perusahaan saya. Saya kehilangan perusahaan saya pada saat itu, 2 perusahaan saya jual ke grup. Saya dibayarnya murah sekali, saudara. Tapi akhirnya saya belajar dari kesalahan saya. Gitu. Ya, saudara ya. Jadi harus artinya kalau menurut saya keadaan ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat, saudara. Ya, dan kita harus berani berkata misalnya kalau Tuhan, ya sudah. Tapi Tuhan akan memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapat keuntungan di tempat lain, saudara. Tunggu ya, saudara. Ini aku pecah dulu. Pecah laptop saya. Ya, saudara ya. Yang ketujuh. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan mengalami kebaikan Tuhan yang ketujuh. Ya. Kenapa, saudara? Ingat, saudara, pada waktu cerita apa namanya? It is well with my soul. It is well with my soul. Ingat cerita itu, saudara? Lagu itu. Nah, bagus tuh lagu deh. Hah? Bagus tuh lagu. Ya, lagu itu waktu itu dinyanyikan pada waktu orang itu kehilangan semuanya, saudara. Istrinya hilang, anaknya hilang, semua hilang. Tuh, saudara ya. Tapi Tuhan bilang, loh, biarpun kamu kehilangan orang yang cintai, orang-orang yang kamu cintai, tapi hati kamu tuh masih baik. It is well with my soul. Gitu. Ya. Yang penting tuh yang mana? Kita percuma kita mendapatkan segala. Memang saya ngomong segampang ya, saudara ya. Tapi kalau menurut saya kalau kita berani kehilangan dunia ini, kita akan menerima damai sejahtera dan Tuhan itu tidak akan menurut saya
Tuhan tidak, pengalaman saya, Tuhan tidak akan membiarkan kita kehilangan semua ya saudara. Kita jadi kadang-kadang membiarkan ketakutan menguasai kita. Dulu ya misalnya waktu krisis 98, wah saya pikir apa? Wah saya sudahlah, saya siap-siap, saya mulai dari awal lagi. Saya udah mikir loh saudara lo, saya udah mikir pada waktu itu, ya udahlah saya paling jadi pegawai, saya kerja gitu ya. Ya utang 3 triliun gimana cara bayarnya? Betul nggak saudara? Pada waktu 36 miliar, istri saya dulu pernah mau cerain saya pikir ya sudahlah paling nanti saya paling cerai sama istri saya, kan gitu kan saudara? Kita ketakutan sendiri saudara. Tapi pada waktu kita menunggu, kita misalnya nerima gitu ya, kita ridokan gitu, kalau dalam Islam kita ridokan, kita relain gitu ya. Nah itu biasanya Tuhan tuh berbuat sesuatu. Tuhan tuh baik bagi orang yang masih menunggu atas Dia. Amin saudara. Kasih karunia-Nya baru setiap saat. Itu di kitab Ratapan. Kalau bisa baca Ratapan pasal 3 itu bagus banget. Oke. Terus yang pasal ayat ke-8 di Bapak yang ke-8. Next. Oke. Nah, ini saudara, kita juga harus menunggu janji Allah digenapi. Ya, itu waktu Roh Kudus. Jadi kita jangan buru-buru bertindak sebelum ada tanda-tanda dari Tuhan, saudara. Kita terus terang saya juga termasuk hal itu ya. Kita kadang-kadang sering nggak mau kehilangan kesempatan yang katanya Tuhan berikan pada kita. Saudara sebenarnya nggak perlu khawatir kok, ya. Sebenarnya segini, kita ini kadang-kadang terlalu serakah, terlalu buru-buru, saudara. Pengalaman saya, saya lakukan itu biasanya saya akan jatuh, saudara. Saya akan jatuh, karena saya nggak bisa melihat lubang yang ada di sana, gitu. Kalau sekarang saya akan mendingan dikit, gitu. Karena kalau saya memutuskan sesuatu, saya itu lebih thorough, lebih lihatnya itu lebih lengkap lah. Satu demi satu, saya pretelin satu-satu. Gimana supply chain-nya? Gimana dengan demand-nya? Saudara kalau mau bisnis baru, saudara penting sekarang saya kasih tahu aja sih secara gamblang ke depan tidak ada lagi namanya single supplier, nggak mungkin. Kita nggak boleh namanya dependency pada satu country, tergantung pada satu negara satu supplier, nggak mungkin zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini apalagi perang dagang antara Amerika dan Cina sudah sampai kotok-kotokan begitu, nggak mungkin lah. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita rubah bisnisnya, bisnis domestik lebih banyak. Dan kita jangan tergantung pada satu negara, baik Amerika, Cina, pun juga. Hati-hati dengan supply saudara. Supply chain itu penting sekali. Ya, demand cari domestik, supply chain diversifikasi. Jangan cari perusahaan yang butuh pegawai banyak, saudara. Ya, pasca pandemi cari yang lebih tergantung pada teknologi, jangan tergantung pada manusia. Oke, pusing bersama saya deh. Itu saya dengar tadi barusan dengan cerita bagaimana restoran kayak teman-teman saya yang itu banyak yang banyak pegawai yang punya banyak pegawai sakit kepala semua tuh udah rugi miliaran rupiah. Saya juga ngerti, saya sampai bingung ngomongnya gimana. Tapi saya nggak mau sebut siapa ya saudara ya. Tapi adalah teman saya itu sampai rugi itu sampai sekarang 40 miliar. Wah, saya juga sampai diem, saya nggak bisa ngomong saudara. 40 miliar banyak berkali gitu. Ya. Padahal sebelumnya dia untung besar. Oke? Terus yang ke-9, saudara jangan lupa bersyukur. Nah ini penting saudara. Kadang-kadang, ini pengalaman saya saudara. Kita ini kadang-kadang tidak kurang bersyukurnya. Banyak doa, benar. Kita banyak doa. Tapi kita tidak bersyukur pada Allah. Itu sering loh saudara. Sering loh. Termasuk saya loh. Termasuk saya. Jadi pada itu, saudara tahu, saya ingat kan saudara, pada waktu gimana saya akhirnya mendapatkan breakthrough di waktu tahun 98, waktu saya utang 3 triliun, mega mau fluid. Itu terjadi pada saat apa, saudara? Pada saat saya bersyukur pada Allah. Bukan pada waktu saya berdoa loh, saudara. Saya berdoa, nggak dijawab sama Tuhan. Stres sekali, saudara. Tapi waktu itu saya ngomong sama seorang rasul di situ, yang ada di puncak. Rasul itu ngomong, karena kamu nggak pernah bersyukur. Ingat pada waktu 10 orang buta disembuhkan oleh Yesus, berapa banyak orang yang bersyukur pada dia? Satu kan? Satu. Iya. Nah itu, jadi artinya apa? Manusia lebih banyak doa, supaya apa saudara? Supaya doanya dijawab. Ya kan? Betul. Tapi Tuhan tuh bilang, lah kalau saya sudah jawab doa kamu bersyukur kepada saya. Nah lebih baik kita bersyukur dulu. Karena syukur ini, ku bawa korban pujian. Korban loh. Ku bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan. Betul kan? Korban saudara.
pujian itu sebenarnya sama nilainya dengan korban uang kita, persembahan kita. Itu korban, saudara. Korban pada saat kita mengalami situasi yang tidak enak, bisakah kita bersyukur pada Allah? Haleluya. Ya, 9 ya. Yang ke-10, ingatlah bahwa dia itu masih ada berkat pada kita walaupun kita sudah jatuh, saudara ya. Kalau kita sudah jatuh, Tuhan itu masih menyediakan berkat yang lain bagi kita. Jadi saudara sebenarnya jangan khawatir. Sebenarnya yang saudara inginkan sebenarnya gini loh, saudara ya. Kenapa akhirnya kita merasa bahwa berkat Tuhan itu belum datang? Menurut saya penyebabnya itu ada dua. Entah persiapan kita yang kurang, ya kan? Sukses itu apa? Definisinya, ingat nggak? Sukses adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan, betul kan? Ya. Kebanyakan berkat itu kita tidak bisa nikmati karena kita tidak mempersiapkan diri. Karena kita nggak mempersiapkan diri dan kita itu tidak jeli melihat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak tahu panggilan kita apa. Kita harus tahu loh, saudara, panggilan kita apa loh. Sebenarnya saya sudah pernah ngomong ini. Saya pernah sharing di chapter BHI 12. What is your purpose? Why you live? Mengapa kamu hidup di dunia ini? Tujuan kamu hidup di dunia ini itu apa sih? Kenapa kamu lahir di Indonesia? Kenapa kamu lahir di suatu kota terkenal misalnya saya? Kenapa saya lahir di kota Surabaya? Kenapa saya dilahirkan sebagai orang Cina turunan gitu? Kenapa saya nikah dengan seorang istri yang bernama Citra? Kenapa kok saya ini? Kenapa saya ini? Nah, itu sebenarnya waktu kalau kita tanya sama Tuhan, kita berkomunikasi pada Tuhan, kita tahu purpose kita tuh apa di dalam hidup ini. Jadi pada waktu kita menunggu Tuhan, itu otomatis apa? Kita mempersiapkan diri yang sesuai dengan panggilan kita, betul nggak? Pada waktu saya tahu, saya sebagai orang Cina keturunan, saya sebagai pengusaha, saya juga orang yang cinta Tuhan, akhirnya saya siapkan diri terhadap apa? Saya baca waktu masa menunggu ini, saya baca, saudara. Kalau sekarang saya baca buku-buku lintas agama, kalau dulu saya baca buku bisnis, saya baca apa namanya bahasa, saya belajar bahasa, saudara. Di sini, ya, coba kita lihat persiapan. Next, berikutnya. Nah, ini saudara. Saudara ingat ini. Di sini, ini menurut saya yang saudara harus bangun. Persiapan itu apa sih? Apa sih Pak Vincent yang disebut persiapan itu apa sih? Apa yang harus kita siapkan? Banyak saudara yang harus kita siapkan, banyak saudara. Pertama, kita harus siapkan integritas kita. Kita harus bangun integritas kita. Daniel 1 ayat 4 mengatakan, dan raja itu ayat 3 mengatakan, dia mencari orang-orang yang bisa dia pakai. Siapa saja orang yang bisa pakai? Orang yang tidak ada celah, ya. Orang yang menjaga keintegritasnya, kekudusannya. Itu penting, saudara. Apalagi saudara dalam bisnis ya, dalam usaha ya. Apapun pekerjaan saudara, integritas itu penting. Kalau saudara tidak bisa jaga integritas, saudara tidak akan bisa percaya orang. Oke, kalau saudara tidak bisa percaya orang, saudara tidak bisa dapat koneksi, dan koneksi itu yang seharusnya membuat saudara untung, membuat saudara dapat profit gitu. Oke, yang kedua adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Pertama, jaga integritas. Yang kedua adalah hidup dalam kasih karunia Allah. Itu penting, saudara. Maksudnya apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tidak berusaha dengan kekuatan dia sendiri, yang hidup dalam kasih karunia Allah. Dua itu. Tiga, orang yang ahli dalam segala macam kebijaksanaan. Orang yang bijak lah istilahnya. Orang pintar banyak, saudara. Orang bijak sedikit sekali. Oke. Yang keempat, orang yang bisa memakai pengetahuan mereka. Bukan hanya pengetahuan secara teoritis, tapi bisa mengaplikasikan pengetahuan mereka. Cunning in knowledge. 5. Orang yang mengerti akal sehat. Yang nggak mudah termakan hoax dan termakan apa? Teori konspirasi. Saya juga minta maaf, saudara. Saya juga termasuk orang yang kadang-kadang juga manik ya, saudara ya. Yang orang yang mengerti sains, orang yang mengerti bagaimana ilmu pengetahuan itu, ilmu alam itu bekerja. Misalnya apa tuh virus?
virus corona. Virus itu apa beda dengan bakteri? Cara kerjanya gimana? Jadi gimana cara kita harus ngerti, saudara. Ya, kalau nggak gitu ya repot, saudara. Misalnya 5G, lalu apa namanya digital currency, perang dagang. Ini kalau saudara ngerti semua, saudara bisa lebih siap gitu, lebih tenang hati saudara. Betul? 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya adalah orang yang luas, saudara. Orang yang bisa berdiri di istana raja. Orang yang bisa networking, yang bisa luas luas ke atas dan luas ke bawah. Bukan hanya kumpulnya sama teman-temannya sendiri. Misalnya saudara, saya sebagai pengusaha gitu. Saya tuh harus bisa luas untuk kalau saya ngomong misalnya dengan jenderal atau dengan politisi, dengan orang beragama lain gitu. Misalnya saudara, perusahaan supir Gojek gitu. Saudara jangan minder hanya berputar-putar dalam lingkungan saudara. Saudara harus membuka wawasan saudara, berani untuk berbicara dengan orang-orang yang berlainan pengalaman dari saudara. Yang luas lah. Dan yang terakhir adalah saudara yang mengerti budaya dan bahasa. Saudara penting, saudara. Kekristenan, kenapa kekristenan itu akhirnya sekarang ini mengalami kemandekan, seolah-olah mengalami kemandekan. Dan Islam itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Karena pendekatan kita ini adalah secara teologis, saudara. Bukan secara pendekatan terhadap budaya. Kenapa orang Cina itu bisa masuk kemana-mana? Bisa diterima di Iran, bisa diterima di negara Rusia, bisa diterima mana-mana. Karena dia tuh mengerti bagaimana memanfaatkan budaya lokal. Think global, act lokal. Ya, think global, act lokal. Pendekatan budaya itu penting. Dan kalau sudah budaya, berarti apa ya, saudara? Artinya apa? Kita harus memahami bahasa mereka, saudara. Kalau kita nggak ngerti bahasa, saudara, lalu gimana kita cara komunikasi? Benar ya? Makanya kenapa, saudara, saya itu waktu itu dari dulu sudah ngomong selalu belajar bahasa, jangan hanya puas dengan bahasa Indonesia, saudara. Tergantunglah saudara hubungan dengan siapa ya. Kalau saya, karena saya berhubungan dengan orang-orang asing, maka saya belajar bahasa Cina dengan bahasa Inggris. Bahasa Jawa kan? bisa, bahasa Jawa. Jawa ya kan, karena saya tinggal di Jawa gitu kan. Sebenarnya Indonesia ini benar-benar menurut saya dikaruniai kemampuan berbahasa yang sangat dibandingkan orang lain, saudara, dibandingkan dengan bangsa lain. Indonesia ini kalau suruh niru belajar bahasa Korea, bahasa Jepang, wah pinter kan saudara ya. Annyeonghaseyo gitu ya, kamsahamnida gitu ya kan, konnichiwa gitu kan, bisa saudara. Bahasa Prancis bisa, Inggris bisa ya kan. Kita luas saudara. Kita dibandingkan dengan orang lain misalkan ada yang nggak bisa R, misalnya nggak bisa R atau nggak bisa apa ya, macam-macam lah. Oke, jadi benar-benar saudara, menurut saya ini Daniel 1:4 ini saudara renungkan, lalu saudara bangun ini semua sehingga pada waktu kesempatan datang itu saudara siap untuk memasuki masa-masa baru pasca pandemi ini. Amin, saudara. Amin. Ya, itu aja sih, saudara, dari saya. Silakan kalau ada yang bertanya atau silakan di komentar. Aku mau nanya. Silakan. Tuhan Yesus mati sekali dan seumur hidup kita sudah ditebus. Itu kita harus sadar itu, supaya kita punya keberanian selalu datang kepada Tuhan untuk berdamai dengan Dia. Betul ya, Vincent ya? Iya. Oke. Nah, tapi sepanjang kita sudah menerima Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan, itu sampai mati kita masih mengecewakan Dia. Nah, terus caranya gimana sih kalau kita sudah mengecewakan Dia itu? Apa yang menurut Vincent harus lakukan? Oke. Sekarang gini ya. Pertama kali kita harus sadar bahwa kita ada ciptaan baru dan kita punya potensi untuk hidup mengatasi kelemahan kita. Oke. Saya pendapatnya gini. Kalau kita hubungan intim dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, itu kita nggak mungkin kita melakukan hal-hal yang negatif, menurut saya ya. Tapi masalahnya kalau kita lengah, kita menjauh daripada Tuhan, maka sikap-sifat lama kita akan balik lagi. Itu saya alami sendiri. Ini Ferry kan? Yang ngomong tanya itu Ferry kan? Iya, iya. Oke. Ya, Mas, saya juga alami hal yang sama kok. Ini ngomong sendiri misalnya ya.
mengandalkan uang daripada Tuhan itu sudah berbuat dosa, karena artinya Tuhan bukan prioritas. Bukan masalah tindakan ya, tapi misalnya masalah konsep bahwa kita itu hidup harusnya ya memang berpusatnya dari Tuhan. Tuhan itu memang di tengah dari kita semua. Tapi ketika kita mengandalkan hal lain di luar Tuhan, artinya kita sudah menomorduakan Tuhan itu loh. Misalnya itu yang kita nggak bicara soal intimacy ya. Intimacy itu wajib. Tapi apakah dengan intimasi itu kita memang sebenarnya kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan lebih sensitif untuk tahu mana yang memang berkenan pada Tuhan dan mana yang bukan. Nah, misalnya dengan tadi bukan masalah tindakan, tapi masalah, wah, aku kok kayaknya taruh kata, misalnya sudah berkeluarga, terus dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan pelayanannya. Akhirnya dia punya keluarga yang mungkin tidak punya waktu yang cukup untuk keluarganya, dan akhirnya mungkin keluarganya akan timbul ketidaksetujuan, atau mungkin istrinya nggak setuju dengan kamu apa sih bisnis terus, kamu apa sih pelayanan terus, keluargamu nih diurus. Nah itu kan juga sebenarnya salah satu yang tidak berkenan pada Tuhan. Terus gimana caranya kita supaya kita tetap tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, kita bisa datang kepadanya setiap saat karena kita anaknya, tapi gimana caranya supaya kita nggak ada jarak perasaan hati lah artinya. Tuh. Jadi kamu ngomong bagaimana kita membalance antara pekerjaan dengan keluarga gitu ya? Bukan caranya itu. Gimana cara kita yang hubungan kita yang tadinya intim dengan Tuhan, tapi kita jadi seolah-olah, aduh Tuhan, aku kok mengecewakan kamu ya. Jadi sama seperti ketika Adam dan Hawa itu dipanggil Tuhan tapi ngumpet. Sama ketika kayak anak kita misalnya sudah melakukan kesalahan, dia jadi sungkan atau mungkin ngerasa bersalah gitu loh. Jadi gimana saya mungkin caranya kasih pengalaman saya ya, Fer ya. Oke, pengalaman saya ya. Pengalaman saya juga pernah ngalamin gitu kok. Saya pernah ngalamin perasaan-perasaan yang sama seperti Ferry dan mungkin teman-teman di sini ya. Pengalaman apa yang saya lakukan biasanya pada saat kalau saya ngalamin itu adalah saya berusaha bangun sepagi mungkin. Tapi masalahnya sayangnya dalam masa PSBB begini jadi susah bangun pagi. Karena tidurnya malam melulu gitu. Kalau saudara bisa bangun pagi, bangun lebih awal itu ya, di mana belum banyak aktivitas, belum banyak WA masuk gitu, saudara ya, Fer ya. Kamu coba deh, kamu bangun lebih awal, kamu berhubungan, kamu baca firman, kamu menyembah Tuhan, ya nggak usah lama-lama lah, ya, bangsa setengah jam gitu, ya, itu ngobrol sama Tuhan pada waktu itu, oke, itu yang saya lakukan, Fer. Saya lakukan. Dan sebelum saya tidur, saya mengucapkan syukur pada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Ya, terus saya ngobrol lagi dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan tuh aslinya ya nggak perlu suatu tempat khusus, nggak perlu waktu khusus seharusnya. Ya, tapi cari tempat yang sepi, gitu loh. Supaya nggak banyak gangguan gitu. Nah, karena aku mungkin boleh lebih spesifik nggak? Mengakui kesalahan. Itu perlu nggak mengakukan kesalahan kita di hadapan Tuhan? Ya sama aja seperti anak kita ya. Kita kalau misalnya kita kalau bersalah terhadap bapak kita kan ngomong, Pak, sorry Pak, saya salah. Saya berdosa terhadap kamu. Saya melakukan kesalahan ini. Nah, masalahnya adalah seperti saya ngomong, kamu harus kamu tuh harus percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kamu. Tapi kamu harus menjadi laki-laki, menjadi siap kalau kamu harus menerima akibatnya gitu. Oke. Beda karena gini, karena tadi betul, aku percaya bahwa memang kita harus berani mengakukan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Nah, dan kalau tadi ilustrasinya adalah seperti anak kecil yang meminta maaf sama papanya. Ya. Tadi pernyataannya Vincent adalah kamu nggak setuju kalau orang berdoa minta diampuni dosanya, itu sih. Saya bukan nggak setuju. Saya bilang jangan berdoa seakan-akan kita masih berdosa pada Tuhan. Tuhan ampuni saya masih berdosa, saya masih berdosa. Saya ini orang berdosa. Kata-kata saya orang berdosa itu yang saya nggak setuju. Kamu cukup katakan pada Tuhan,
ampuni saya telah melakukan dosa. Oke, berarti kita nggak berdosa dong. Apa? Kita telah diampuni dosanya. Diampuni Jadi dalam kita arti bisa kata, berbuat dosa, tapi jangan terus-menerus ngomong, jangan seakan-akan kita dikit-dikit, aduh Tuhan, saya orang berdosa, kalau kamu terus mengatakan kamu orang berdosa, kamu bukan dibenarkan oleh Allah. Beda loh. Kalau kamu dibenarkan oleh Allah, berarti itu is about your mindset dong. Ya, istilahnya kalau kamu berdosa, kamu tinggal datang kepada Tuhan, kamu harus percaya bahwa Tuhan telah mengampuni diri kamu, dan kamu akan dibenarkan kembali dengan Tuhan. Karena hubungan kamu itu karena Tuhan itu sudah mati buat diri kamu gitu. Ya, bukan berarti kamu nggak bisa berdosa, kamu tuh masih bisa berdosa, tapi kamu bukan lagi sebagai orang berdosa. Beda loh. Oke, aku paham, Vincent. Thank you. Jadi intinya gini sih. Kalau aku sih punya, aku dulu jadi gini. Ada satu pemahaman yang menggaungkan bahwa siapakah aku Tuhan? Aku ini tidak berharga. Bahkan membuka tali kasutmu itu pun aku tidak layak. Nah, itu sebenarnya bukan salah, tapi itu tidak memberikan kebebasan bahwa kita ini sebenarnya berharga di mata Tuhan loh, karena dia sudah mati buat kita loh. Nah. Itu mindset yang bukan menjadi seorang anak yang sudah dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, maka kita jadi benar. Jadi bukan karena perbuatan kita jadi nggak layak sih. Jadi jangan mempunyai pikiran bahwa kita ini saking tidak berharganya sampai buka kasut sepatumu, tali kasutmu aja kita nggak layak sih itu. Betul, kayak gitulah ilustrasinya. Nah. Thank you, Fer. Saya masih belum ngerti nih. Ya, seperti mutiara yang dibuang ke selokan tetap jadi mutiara itu. Oh, jadi mutiara itu meskipun dibuang kemana aja tetap jadi mutiara gitu. Iya. Kita tuh harga kita sudah ditebus harga dengan darah loh. Mahal. Harga kamu tuh tetap sudah ditebus gitu, benar katanya Nico tadi. Ya. Oke. Berarti kita berarti gini, sorry. Berarti itu kalau saya bilang itu about your mindset ya. Jadi pikiran itu bisa menjadi dua, negatif dan positif. Kadang-kadang ada orang yang merasa gini, soalnya banyak yang kejadian gini, gua udah diselamatkan, dosa gua udah hilang, berarti terus akhirnya dia menjadi sombong. Karena apa? Dia merasa gua melakukan apa aja, apa yang gua katakan gua benar, karena gua udah nggak ada dosa. Bukan menyombong, menggampangkan. Yes, meremehkan Tuhan. Nah, makanya saya bilang, aku bilang lihatnya mungkin gini sih, punya pandangan yang tepat tentang siapa kita di mata Tuhan. Yes. Apa yang kamu pikirkan kamu lebih rendah dari hargamu, kamu minder. Apa yang kamu pikirkan kamu lebih tinggi dari hargamu, maka kamu akan jadi sombong. Benar. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya? Ya kamu tuh anak Allah yang telah ditemukan, telah hilang, diketemukan kembali oleh Tuhan. Kamu telah diangkat kembali. Jadi hiduplah sebagai anak Allah, jangan hidup sebagai anak. Jangan jadi kambing lagi. Iya. Oh iya, gini. Enggak gini. You jangan bicara kayak gitu. Everybody kan maunya kayak gitu, men. Siapapun maunya kayak gitu, men. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang nggak mau kayak gitu? Ya, pasti nggak ada lah. Ya. Iya, tapi you tetap berdosa, men. Lu masih bisa berdosa, lu tetap masih bisa berdosa. Tapi terus terang ya, dorongan untuk berdosa, Lim. Kalau lu terus hubungan dengan Tuhan, dorongan untuk berdosa itu makin lama makin berkurang. Itu benar. Ya nggak tahu sih ya. Gua merasa bisa iya bisa enggak, karena ini karena gini loh. Kalau saya sih lebih setuju ya gini. Kita ini perang sama iblis sampai kita mati. Sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah setelah kita mati 1 menit pun kita masih berdosa. Tapi begitu 1 menit kita mau mati, kita berserah pada Tuhan secara tulus dengan hati kita serahkan, dosa kita hilang. Semuanya total. Kalau menurut gua sih gitu ya. Nggak gini loh, masalahnya gini. Tapi juga jangan dibalik. Karena kita nggak tahu kapan kita mati.
Ya, maksudnya intinya gini, kita ini pada dengan sudah kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan kita menaruh Roh Kudus dalam diri kita, maka apa opsi iblis menyerang kita ini kalau kita sendiri yang membuka pintu gitu. Kita sendiri memberi celah bagi iblis untuk menyerang kita. Kalau kita nggak memberi celah pada iblis menyerang kita, nggak mungkin iblis menyerang kita kok. Oke, nah, gini loh. Kita itu bukan jatuh dalam dosa. Kita itu memang melakukan dosa yang sama. Dosa itu cuma satu, men. Nggak ada dosa dua. Kita balik lagi ke yang sama. Berarti kita sadar melakukan itu. Mungkin karena sesuatu pihak ketiga. Atau pihak sesuatu. Sekarang kayak gini. Anak gue mau dimatiin, tapi gue harus bunuh orang itu. Lu mesti bunuh lu relain anakmu mati atau gue mesti bunuh orang itu? Ya gue bunuh orang itulah kasarnya kalau contohnya. Lu dosa nggak? Apa? Lu dosa nggak? Lu Ya, sadar dengan apa yang lu lakukan nggak? Sadar kan? Karena apa? Karena lu mempunyai suatu keinginan diri lu sendiri bahwa gue harus selamatin anak gue. Itu keinginan lu, bukan keinginan Tuhan, men. Itu keinginan lu loh, bukan keinginan Tuhan loh. Tapi intinya itu keinginan Anda, bukan keinginan Tuhan. Kalau terbunuh orang itu. Iya. Bagaimana bisa tahu itu bukan keinginan Tuhan? Loh, kita tahu bahwa anak kita mau dibunuh. Maka kita harus bunuh orang itu karena ada perintah itu membela diri, self defense, Enggak dong. Sekarang gini loh. Gini loh. Sekarang gini, itu karena ada objek lain. Kalau kecuali bedanya gini. Bedanya bukan anak, ceritanya beda. Ada berapa? Ya, ceritanya beda. Ini kan anak karena lu punya suatu keinginan, lu harus menyelamatkan anak lu. Iya, lu kan. Ya itu keinginan diri Anda sendiri yang bukan keinginan Tuhan. Betul nggak? Tapi jangan salah, Tuhan tuh kadang-kadang memberikan kita juga bukan hanya mercy, tapi juga maksudnya juga keadilan juga kalau menurut saya sih. Iya, sekarang gini loh, maksud saya gini loh. Kita jangan kaitin itu, intinya gini loh. Kita case by case. Kalau ada sesuatu hal seperti itu, berarti kita sadar kan. Pikiran kita itu sadar melakukan itu karena kita tahu bahwa kalau tidak gue lakukan itu, nanti anak gue dibunuh. Iya. Gitu loh. Ini makanya gini loh. Banyak orang yang melakukan hal-hal seperti ini akhirnya diselewengkan sehingga dia membenarkan diri dia sendiri. Padahal itu bukan keinginan Tuhan, men. Keinginan dia sendiri. Dan itu terjadi semua di seluruh dunia seperti ini. Gitu loh. Makanya di Alkitab ditulis bahwa di saat nanti aku datang, aku akan memisahkan anak istri dengan anak, ayah dengan ibu, anak dengan orang tua. Semuanya dipisahin. Jadi itu udah pasti kita. Jadi gini loh, kalau menurut saya, jadi setiap orang itu bertanggung jawab sama diri kita masing-masing. Jadi kita bertanggung jawabnya langsung sama Tuhan. Nggak peduli itu anak lu, nggak peduli itu orang tua lu. Jadi meskipun lu berbaik hati sama orang tua lu atau anak lu, tetap aja. Jadi itu tidak menambah kebaikan lu di mata Tuhan, tidak. Karena Tuhan yang menentukan semuanya perbuatan Anda, bukan perbuatan gara-gara lu mesti baikin anak lu, terus lu jadi benar, terus lu jadi tambah, oh dosa lu kurang, kagak, men. Karena itu yang nilai semuanya Tuhan. Makanya dia bilang, semua nanti di saat akhir zaman, gue akan pisahkan semuanya. Antara lu sama anak lu, antara lu sama bini lu, antara lu sama orang tua lu. Gue pisahin semuanya. Karena semua orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yes, maksud saya gitu. Jadi, semua bertanggung jawab atas diri kita sama Tuhan. Langsung. Jadi, tidak ada hubungan lain yang bisa menyelamatkan itu. Gitu loh. Karena di Alkitab, firman Tuhan tulisnya seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Kalau menurut saya. Mendingan gini aja, nanti kelanjutannya ke minggu depan bicaranya si Halim. Ini kalau aku boleh simpulkan ya, tadi yang pertanyaan si Ferry itu, kalau Vincent dulu pernah ngomong gini sama saya, kan saya pernah nanya, persis seperti yang Ferry bilang, terus dia jawab gini, kalau yang pertama-tama, akui dosa saya, dia bilang gitu. Berani diri menghadap ke tahta karunia Tuhan, dia bilang gitu kan.
Terus yang kedua, jangan anggap kita itu mampu untuk memperbaiki diri. Ya minta Tuhan mampukin kita dong. Iya. Tuhan, saya ini punya kelemahan ini nih. Tolong mampukan saya untuk memperbaiki apa yang saya lemah ini. Terus yang ketiga, kita mesti bersiap hati kita menerima konsekuensi dosa. Ko Vincent pernah ngomong itu sama aku, Dave. Dia bilang gini, dosa diampuni, tapi kalau tetap diampuni, tapi tetap harus ada konsekuensinya. Apa? Ya contohnya kayak si Daud tuh kehilangan bayinya kan. Nah kita juga harus tahu konsekuensinya dosa itu apa kalau kita lakukan terus-menerus. Terus yang keempat, lupain aja tuh dosa yang telah kita lakuin. Nggak perlu diinget-inget. Karena apa? Kita sudah minta pengampunan sama Tuhan. Dan bukan cuma minta ampun, tapi bertobat. Bukan cuma Tuhan ampuni, besok berdosa lagi, dosa lagi. Tapi harus bertobat, berbalik ke arah yang lebih baik. Terus yang kelima, move on aja dengan aktivitas kita kerjaan. Ya enggak, tapi benar juga tadi yang si Ko Halim kegas banget sih kayak Dokter Tirta. Enggak gini. Karena bener kan? Tadi aku inget sih kata-kata komisar, aku sampai apalin loh 5 hal itu. Karena gini loh, karena dosa itu kan kita nggak tahu. Dosa itu kalau di hukum Taurat ada 623 macam. Ya amat ya. Dan kita di situ di Alkitab juga ditulis bahwa kalau Anda tidak bisa memenuhi 1 dari 623 itu berarti Anda sama aja gitu loh. Berarti nggak udah sama aja, 1 sama mewakili 623 itu sama gitu. Jadi maksud saya gini, bukan karena itu, jadi karena memang kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri sama Tuhan. Jadi ya kita mesti perbaiki kita karakter kita sampai kita berjuang sampai mati gitu loh. Karena dosa itu bukan cuma membunuh, bukan cuma mencuri, bukan cuma berzina, banyak macam dosa. Jadi makanya iblis itu menunggu kita. Kan waktu itu saya pernah bilang bahwa gue udah bertobat nih dari dosa gue yang ini nih, yang besar nih, a big sin gitu kan. Ceritanya ngomong kasarnya, gue suka main cewek, gue suka menipu orang. Gue bertobat bener-bener dan gue bisa lewatin itu. Wih, hore, gue ternyata dibebaskan dari dosa itu. Iblis udah nunggu lu di depan lu tuh. Dosa lain udah nunggu di depan lu tuh. Si iblis udah nunggu tuh di depan lu. Dosa, gue kasih lu dosa baru lagi nih. Dan kita nggak tahu dosa itu apa. Aku boleh nanya sama Halim nggak? Boleh. Dokter Tirta si Halim. Gimana kamu bisa tahu kalau kamu berbuat dosa itu karena iblis atau karena kamu tidak bisa menahan hawa nafsumu? Kenapa? Kita nggak tahu. Gimana kamu bisa tahu kalau itu perbuatan iblis yang bikin kita jatuh atau kita memang nggak bisa ada self control? Gini, sekarang yang kedua itu, yang kedua. Ya, sekarang gini, kalau dibilang kita nggak ngerti, kita bisa tahu, tapi makanya saya bilang ada sesuatu hal yang bikin kita tidak bisa mengontrol diri kita dan kita lakukan itu. Ada kan? Kita pernah nggak lakukan itu? Pernah nggak kita lakukan itu? Sebenarnya yang kita tidak mau lakukan, tapi harus kita lakukan. Pernah. Sering itu. Ya kan? Ada kan? Pernah kan kejadian seperti itu? Pernah. Banyak. Iya, itu under kontrol kita loh. Tapi kita lakukan. Padahal Paulus aja pernah kok, Paulus. Yes, that's right. Jadi makanya saya bilang kita ini kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya mungkin saya salah, mungkin kalau ada pendeta yang lebih jago, mungkin saya dibantah kali. cuman saya cuma merasa gini loh, kalau menurut saya sendiri, kalau buat saya sendiri, saya ini fighting sampai saya mati. Kalau saya bilang, karena kita nggak tahu bahwa gini loh, kita di mata Tuhan kita nggak tahu bahwa karena penghakiman itu yang tadi Bro Vincent bilang bahwa judgment day itu after you die, dia langsung menghakimi Anda kan, dan di sana kan kita nggak tahu disebutin dosa lu tuh ini loh, gara-gara ini doang nih lu dosa jadi gak masuk ini. Hah, Tuhan masa begitu doang gue mati, gue mesti begini Tuhan? Ya iyalah, lu harus kayak gini karena gara-gara ini doang lu begini. Nah, kita nggak tahu, kita nggak sadar itu melakukan itu. Mungkin karena kita mungkin ngomong kasarnya,
kan pemikiran Tuhan sama pemikiran manusia beda. Kalau pemikiran Tuhan sama pemikiran manusia kita bakal tahu kita matinya kapan, kita bakal dapat rezekinya kapan, gitu kan? Kita tahu. Tapi masalahnya kita nggak tahu, men. Itu kita nggak tahu. Dan akhirnya Tuhan bilang di atas nanti, gara-gara ini loh, lu udah benar. Makanya di Alkitab kan juga ada tulisannya bahwa saya sudah melakukan perintahmu Tuhan. Saya sudah ini Tuhan. Tapi nyala kau orang-orang yang apa tuh? Kau tidak bisa turut dalam kerajaanku. Itu apa tuh? Itu di Matius berapa tuh? Matius 5 ayat 7 sampai berapa tuh? Lupa sih. Itu kan dia bilang seperti itu. Jadi makanya saya bilang kita ini berjuang terus sih. Every day kita berjuang. Mungkin, cuman kita nggak tahu kadar perjuangan kita itu di mata Tuhan itu seberapa nilainya, kita nggak tahu. Cuma masih hidup berjuang. Nah, iya, aku itu gini. Kalau aku lebih spesifik gini. Kalau aku lebih spesifik, jika aku berdosa, maka aku melakukannya karena aku sendiri yang berdosa. Jangan nyalain iblis. Kita belajar untuk jadi manusia yang bertanggung jawab. Kita sudah ngelakuin, kita berdosa, jangan nyalain iblis. Oh iya, gini. Karena wanita yang kau ciptakan, kau taruh di sampingku, maka aku jadi berbuat dosa. Itu sama aja. Tuhan, kamu ngapain nyiptain iblis? Itu loh. Jadi bertanggung jawablah dan jangan nyalain. Apa misalnya nih, aduh, aku mau ke gereja tapi kok jadi ngantuk ya, jadi badan sakit ya, ini pasti cobaan, ini pasti iblis, ini kerjaan iblis, nggak pengen kita ke gereja. Jangan gitu. Itu loh, aku sih ngomong gitu aja. Jadi ini si Bani ngomong itu apa supaya kita nggak putar-putar pada topik itu, mendingan kita tunda pembicaraannya sambung minggu berikutnya aku punya usul ada ngobrol santai, jadi nggak usah khotbah tapi ngobrol santai, satu topik lempar, di situ ada pertanyaan, ada moderatornya, ada yang time warning kayak gitu, jadi bagus banget tuh, itu membuat orang menarik datang ke chapter kita supaya bilang, oh ada tanya jawab nih, apa nih, mau nanya apa aja, masternya ada tuh, si Jenius Vincent Saputra. Jadi kita punya apa yang bisa menjawab. Tapi kalau misalnya Bang Bekson Manik yang sudah sekolah teologi yang akan menjawab juga, monggo. Jadi banyak sekali di sini narasumber yang sangat pintar-pintar, hebat-hebat seperti Anda, Bi Halim yang bisa memberikan inspirasi buat kita semua juga. Saya nggak tanya dong. Tuh, tapi kan minimal kan setidaknya kita semua belajar dari Anda semua, Be. Terakhir. Tunggu, si Bekson mau nanya, ayo. Nanya ke siapa nih? Bukan nanya ke gua. Si Halim kayaknya gile, keren gitu. Faido Daido. Silakan Bekson. Oke. Brother Vincent, saya tertarik dengan apa yang tadi di-sharingkan bahwa menunggu itu cukup unik ya. Jadi tadi kan ada satu pasal tuh di Yosua 5 ayat 9. Tapi saya lebih tertarik lagi itu di Yosua 6, Bro. Jadi saya mohon tanggapan dari Brother Vincent aja. Jadi pada saat Yosua itu mendapatkan firman Tuhan bahwa bangsa Israel itu harus mengelilingi sehari sekali selama 6 hari, pada hari ke-7 7 kali. Nah, saya mendapat ilustrasi, saya mendapatkan informasi sewaktu di perkuliahan bahwa selama 7 hari itu orang-orang Yeriko itu sebenarnya menertawakan orang Israel loh. Itu mereka dianggap bodoh, mereka dianggap stupid, dan mereka tidak believe bahwa ada mukjizat Tuhan yang terjadi. Nah, yang menariknya adalah bangsa Israel itu kan keras kepala, tegar tengkuk. Tapi kenapa dia begitu manut, kalau orang Jawa bilang, begitu nurut dengan Yosua gitu.
Karena selama 40 tahun sewaktu Musa membawa mereka keluar dari tanah perbudakan dan menuju ke tanah perjanjian, itu Musa aja tidak secanggih Yosua. Jadi menurut saya adalah, brothers, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Yosua itu harus ada. Nah, saya menganggap bahwa manusia yang model Vincent Saputra itu harus banyak, gitu loh. Jadi Yosua yang bisa membuat bangsa yang tegar tengkuk itu bisa manut, bisa nurut, bisa mendengarkan. Zaman sekarang nih, hari-hari ini tuh nggak ada Yosua itu. Nggak banyak lah, bukan nggak ada, nggak banyak. Iya, maksud saya nggak banyak ya. Betul, brother. Jadi nggak banyak gitu loh. Kenapa tidak kita ini yang sekarang sudah mendapatkan pengajaran, terutama untuk hari ini, luar biasa bagaimana kita menunggu. Mereka mau menunggu loh. Itu bangsa Yeriko itu menertawakan mereka di atap-atap tembok tingginya. Mereka menganggap bahwa bangsa Israel itu stupid. Di balik ada rasa takut juga sih. Karena mereka berpikir bahwa, waduh, ini maksudnya apa ya? Ada sesuatu hal yang aneh-aneh yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang dipimpin oleh Yosua, yang membuat orang-orang Yeriko itu berpikir either stupid or something gitu loh. Nah, hari-hari ini saya yakin sebenarnya pasti akan seperti ini. Jadi banyak orang yang mungkin akan bilang, aduh, lu bego ya, lu bodoh. Kok lu mau sih jadi orang Kristen? Diajar oleh firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Ada hal-hal yang menurut dunia bodoh gitu. Tapi jangan salah, tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter. Dan dua tembok itu. Iya, 2 tembok 6 meter. Itu dalam 1 hari mereka bersorak-sorai runtuh. Jadi saya berharap sih, ayo kita bisa seperti Yosua yang di zaman milenial seperti sekarang. Mungkin orang lain menganggap kita bodoh, stupid, ya kan, bego lu, ya kan, levelnya lu beda lah sama gua, ya kan, gua udah high level gitu. Tapi Tuhan pakai bukan yang high level, Tuhan pakai Daud, Tuhan pakai Yosua. Saya kira itu, brother. Jadi saya terima kasih sekali tadi di poin yang nomor 3, contoh di mana di Joshua 5 ayat 9, itu bagus sekali. Dan di poin terakhir, nomor 8, itu ada satu poin yang menyatakan bahwa kita harus mengucap syukur, berterima kasih, give thanks, ya, pandai-pandailah mengucap syukur. Saya kira luar biasa hari ini. Saya sungguh sangat diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Saya sih kayaknya gini ya teman-teman ya. Satu hal yang saya akan ulang dan saya ingatin lagi teman-teman adalah pada masa sekarang era dominasi, saya bilang dominasi ya, supremasi daripada gereja sebagai denominasi itu sudah berakhir. Oke, saya nggak ngomong gereja nggak ada, saudaranya. Saya ngomong gereja itu menjadi bagian daripada 7 gunung. Tuhan tuh memaksa gereja itu berkolaborasi dengan gunung-gunung yang lain. Oke, jadi kalau menurut saya adalah saatnya sekarang ini saya tergantung daripada panggilan saudara-saudara. Kalau saya ngelihatnya, saya coba merajut. Saya udah ngomong sama Halim tadi sore ya, Halim ya.
saya mencoba untuk di dalam chapter saya misalnya ada wakil dari tiap-tiap gunung itu, 7 gunung itu, Bani. Tiap-tiap wakil dari 7 gunung itu saya coba untuk hadirkan di dalam chapter. Supaya akhirnya memberikan perspektif yang lengkap mengenai kerajaan Allah. Itu doa saya. Itu apa? Kerinduan saya gitu. Dan terus terang kalau dengan kekuatan saya sendiri saya nggak sanggup. Bagaimana mungkin sih saya kumpulin 7 gunung itu nggak gampang, men. Masing-masing perwakilan dari 7 gunung mau ikut dalam satu chapter tuh suatu hal yang menurut saya kalau bukan dari Tuhan itu nggak mungkin. Gitu. Tapi saya melihat Tuhan mulai menjawab kerinduan saya itu. Ya, kerinduan saya itu di mana tuh saya lagi berharap sekali. Saya kan sudah sekarang ini kan ada dari 7 gunung itu kan dari agama, ya kan, bisnis, pendidikan, warga, lalu pemerintahan, terus budaya dan media. Ini kalau masing-masing dari 7 itu ada di dalam satu chapter ini, di dalam apa kita bahas ini, kita kan bisa ngomong tentang kerajaan Allah kan, yang lebih lengkap kan. Kita nggak ngomong lagi mengenai hal-hal basic yang disebutkan dalam Ibrani pasal 6. Hendaklah kamu meninggalkan hal-hal yang basic. Kita jangan lagi berbicara terhadap hal yang basic, yaitu tentang keselamatan, tentang penghakiman, tentang pertobatan gitu ya, tentang pertumpangan tangan, baptisan. Kita harus tinggalkan itu, men. Kita bukan lagi bayi kok, bener kan? Menurut saya loh. Jadi itu yang saya harapkan supaya kalau BHI 12 ini juga luar biasa. Saya lihat orang-orangnya dipenuhi dengan semangat, dengan cintakan Tuhan. Saya kira itu bisa dilakukan kok. Vin, saya tambahin Vin. Iya. Itu di Yosua 6 dikatakan bahwa Yosua sendiri itu memerintahkan kepada 7 imam loh. Itu 7 gunungmu, Vin. Oh gitu ya, coba saya baca lagi deh. Iya. Yosua itu memerintahkan 7 imam untuk membawa tabut tabut Tuhan dan sangkakala tanduk domba. Itu. Oke, thank you, saya akan baca. Yosua yang bawa 7 gunung tuh, Vin. Saya akan coba lakukan itu ya. Ya, benar, lakukan itu, Vin. Makanya sekarang saya udah berhasil nih gara-gara si Nicholas Pierre itu yang provokasi saya untuk mengadakan doa lintas agama. Dan itu pun Tuhan sudah realisasikan, bukan saya loh. Tuhan yang realisasikan doa lintas agama itu nanti undang Presiden Jokowi. Lalu ternyata di Amerika sudah ada. Itu kan keren banget yang Tuhan lakukan gitu kan. Ya kan? Nah, itu yang seperti saya lihat di sini misalkan contohnya. Ini kan masing-masing ada pengusaha, ada pendidik, Simon Rangkit dulu adalah pendidikan, ya kan? Terus ada dari Ferry juga pendidikan, ya kan? Ini coba ini kita doakan bersama lah, kita doakan bersama supaya akhirnya kerajaan Allah bisa terwujud lah, mulai terwujud gitu. Mulai kita pikirin gitu, bukan hanya bicara tentang keselamatan lagi gitu. Menurut saya sih itu aja sih tambahan saya terakhir. Ya, Vin, runtuhkan kota Yeriko, Vin. Ya. Karena yang kita hadapin, saudara, nanti saya akan sharing gini, saudara. Saya sangat rindu sekali. Sebenarnya saya itu ada pengajaran saya itu ada 3 yang jarang sekali dibagikan oleh gereja. Yang pertama kan saudara sudah tahu bagaimana pujian penyembahan, bagaimana Yehuda itu sampai berakhir pada Naftali, bagaimana kita hidup berkemenangan. Kita jangan mau lagi bolak-balik jatuh akan dalam dosa. Itu yang kita mau kan, saudara kan ya. Dan itu saya sudah bagikan loh, 12 suku dari Yehuda sampai Naftali. Itu saya sudah bagikan ya. Oke. Nah, yang kedua adalah yang saya lagi susun sekarang adalah keselamatan itu bagaimana dari keselamatan sampai kepada menjadi tawanan Kristus. Bagaimana kita hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan, mati adalah mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Ya, itu dari kitab Nehemia pasal 3. Dan nanti yang berhubungan dengan background yang sampaikan tadi adalah, saudara tahu nggak, untuk memasuki tanah perjanjian, untuk menguasai tanah perjanjian, itu bukan hanya kita melawan 7 bangsa loh.
kita melawan ada 31 raja yang Yosua harus kalahkan. 31 raja. Oke. Dan 31 raja itu saya kepengen untuk kupas bagaimana caranya kita bisa melawan ke 31 raja itu. Tapi step by step ya, saudara ya, teman-teman. Ini saudara step by step. Ko Vincent, mohon maaf nih udah mau jam 10. Jadi mungkin thank you, saya sudah saking exciting ya. Maaf. Karena Ko Vincent ini kalau udah bicara selalu, wah, ilmunya banyak banget yang harus dibagiin. Tapi thank you banget. Aku lihat sekilas tapi udah sangat bagus banget. Kemarin juga disuruh baca, aku udah baca. Intinya seperti itu, wisdom of waiting, keren deh pokoknya. Semuanya dikupas habis sampai harus lihat kamus, lihat Alkitab dibaca. Hebatlah kita punya Joshua seperti Ko Vincent ini. Nah, itu dia. Ya. Itu nanti baru kita benar. next Joshua-nya Bang Bekson. Ya Bang Bekson ya. Salam horas Bang. Oke, kembalikan kepada Pak Arman. B. Arman, ayo B. Arman. Sebagai moderator, silakan. Keren, Vin. Thank you. Thank you, B. Vincent. Thank you, Vincent. Sama-sama. Kita tutup. Silakan Pak Arman, tutup. Baik. Silakan Pak Peter. Ada yang mau didoakan? Doakan saya ya buat pemulihan mami saya yang masih dalam pemulihan, terus doakan juga mungkin ada mungkin Tuhan kasih hikmat buat saya untuk bisa buat bisnis baru seperti itu, kerjaan. Terima kasih. Itu tadi siapa yang bicara, Bani ya? Ya. Oke, soalnya muka kamu nggak kelihatan tadi. Oke. Iya. Ada kok. Kabur, wajahnya kabur. Piret kita. Nah, sudah. Oke. Yang lain ada yang mau didoakan? Aku mau. Ada teman kita baru nih namanya Bro Chandra Tio ya. Itu siapa ya? Iya, ada Bro Chandra Tio sama Tio. Ada dua tuh. Tio udah. Tio nggak tahu kemana itu. Mungkin dia ada koneksi problem kali menurut saya. Pak Chandra Tio. Menekan diri sebentar Pak Chandra. Lihat ini. Ya, bisa perkenalkan diri kali. Halo Bu Chandra. Silakan. Bisa dibantu sebut nama, gereja di mana, pekerjaan apa, oleh siapa, dan pekerjaan apa. Yo tinggal di Ancol, Aston, istri 1, anak 1, kerjaan apa? Lagi ini. Apa? Gimana deh suaranya? Suaranya kurang jelas ya. Nama Chandra Tio. Ya. Kerja di Tanah Abang. Bro Chandra ini saudaranya Bro Tio ya? Mirip. Diundang oleh siapa Bro Chandra ini dan gereja di mana? Aku yang undang Tio. Oh, oke. Oh, Wow. ya, berarti. Koko itu ya. Koko ya. Kokonya Bro Tio ya, pantesan mukanya mirip. Iya. Oke, thank you. Selamat bergabung ya. Selamat gabung. Bu Chandra nanti minggu depan gabung lagi ya. Nanti Kokonya juga gabung, biar gabung sama-sama. Ajak Calvin juga, Bro. Mantap. Calvin udah lama gak join ya. Ajakin ya. Bro Tio, ajakin Calvin, Bro. Oke, Bro Tio, kok diam aja nih. Iya. Thank you, Chandra. Thank you, Tio. Untuk doa penutupnya, boleh nggak saya minta kesediaan B. Berson untuk doa penutupnya? Berson, next Joshua. Jadi saya minta B. Berson membawakan kita untuk doa penutup.
chapter malam hari ini. Bang, besok ada retreat doa buat sekolah Lollipop kindergarten-nya. Terus buat tunangannya yang harus apa tuh? Ya, Mas. Oh, kita doakan Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dong. Ya, terjadi. ya, tanpa pemasukan karena sudah pada mau mengundurkan diri. Lollipop kindergarten-nya. Nanti Jadi yang sebagai apa? Sebagai guru ya, Bekson ya? Owner. Owner, oke. Oh, owner dong ya. Nanti yang doain Lollipop kindergarten-nya minta tolong Ko Vincent ya, doain ya Ko. Oke. Aduh, thank you Bang. Terus yang doain kamu siapa? Yang doain aku siapa ya? Siapa aja deh. Si B. Simon aja, B. Simon. Bemars deh. Enggak, sekali-sekali Bemars. Ya, Bemars. Heeh. Bemars Riwukore. Bemars leader kita nih. Halo. Maaf tadi doa apa? Oh enggak, Bemar, saya minta tolong doakan buat pemulihan recovery mami saya yang masih masih itu saat jatuh terus kemarin sempat TB. Iya. Supaya kuat. Terus doa Tuhan biar Tuhan kasih hikmat sama saya untuk coba bisnis baru. Oke, mungkin Mas duluan kali ya, Mas duluan nanti baru saya akan doakan Bekson. Nanti baru Bang Bekson. Oke. Bisa mulai doa? Saya doa penutup ya. Ya, oke, silakan Bro Mas. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terpuji nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan Engkau telah menyertai kami dalam Zoom meeting. Kami sangat diberkati dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami diajarkan untuk menunggu Engkau Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa janji-janji Tuhan akan dipenuhi dalam kehidupan kami, dan Tuhan menginginkan kami agar menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami khusus berdoa buat bro kami Bani Tuhan, di mana ibunya yang lagi sakit Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh datang Tuhan, menjamah Ibu Bani, biar ibunya sehat seperti semula Tuhan, beri dia kekuatan baru Tuhan yang datang daripada-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan Ibu Bani, juga keluarga Bani ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Juga apa yang akan direncanakan oleh Ibu Bani dalam mau mencari peluang-peluang bisnis baru, biarlah Tuhan menunjukkan jalan Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan semuanya itu dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia rencanakan Tuhan ada di dalam langkah-langkah yang Engkau tuntun Tuhan, sehingga apa yang dihasilkan kemudian Tuhan adalah boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Zoom meeting pada malam hari ini. Semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini, Tuhan berkati dalam setiap langkah perjalanan dalam pekerjaan, usaha, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak surga Tuhan, kami juga bersatu hati ya Tuhan untuk mendoakan daripada tunangan saudara kami Bekson ya Tuhan, sebagai owner daripada Lollipop kindergarten ya Tuhan, di mana banyak murid yang ingin mengundurkan diri ya Tuhan Yesus. Bapak yang surga ya Tuhan, Kau memberikan hikmat ya Tuhan, Kau memberikan cara-cara baru ya Tuhan, akhirnya bagaimana satu sekolah pendidikan itu berevolusi ya Tuhan. Kau memberikan dia keberanian juga ya Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan ya Tuhan, terima kasih atas iman-Mu ya Tuhan. Kau juga memberikan ya Tuhan kreativitas dan dorongan ya Tuhan yang daripada saudara Bekson ya Tuhan, untuk sebagai pasangannya, sebagai spot ya Tuhan Yesus. Bapak yang surga Tuhan, kami melihat ya Tuhan, kami berdoa ini itu kami melihat ada suatu perubahan di dalam dunia pendidikan itu apa? Suatu di pendidikan di mana orang-orang sedang lagi dalam masa paceklik ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan berfirman, memang pada saat ini Engkau mengalami masa kekeringan. Tapi dalam masa kekeringan ini, kalau Engkau mau menyerahkan kekhawatiran-Mu kepadaku, demikian firman Tuhan, maka aku akan mengubahnya menjadi suatu hal yang baik. Mungkin Kau tidak akan melihat jalan keluar, tapi aku akan membukakan pintu-pintu kesempatan yang baru, yang suatu baru yang tidak pernah terpikirkan oleh-Mu. Amin. Hanya Kau tetap setia padaku dan menjalankan perintah. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengharapan yang Kau berikan, atas semangat yang Kau berikan pada
ada kepada saudara Beksen. Tetap engkau adalah Allah setia, engkau Allah yang maha perjanjian, dan engkau tidak meninggalkan dia. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu. Yang mana Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Silakan saudara Beksen tutup. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami begitu banyak mendapatkan berkat, terutama berkat yang datang daripada-Mu, karena kami mendapatkan satu cahaya yang baru, bagaimana kami anak-anak Tuhan di masa-masa penantian, di mana kami di masa-masa tunggu ini Tuhan, bahwa kami harus setia terhadap Engkau, mengucap syukur, dan selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Brother Vincent yang menyuarakan hatinya Tuhan pada chapter ini. Kiranya Kau berkati, biarlah dia dapat menjadi Yosua yang baru Tuhan, di mana kami sangat membutuhkan Yosua yang baru di akhir-akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, berkati chapter Bundaran HI Tuhan. Biarlah Tuhan mau pakai Bundaran HI untuk dapat menjadi suara Tuhan. Berkati chapter Presiden, berkati Philrep, berkati seluruh jajaran yang ada di Regional 3. Biarlah Tuhan mau pakai semua orang ini Tuhan yang menyediakan waktu mereka untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berbagi untuk menjadi tanda mukjizat bagi pelebaran kerajaan Allah, dan kami dapat menjalankan amanat agung untuk dapat menjadikan banyak manusia mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan mau pakai seluruh kami yang hadir pada hari ini sebagai pelaku-pelaku firman. Berikan kami hati yang subur, sehingga apa yang ditabur oleh Brother Vincent dapat menjadi benih yang baru, dan satu saat nanti kami dapat menjadi saksi-Mu yang luar biasa, bagaimana anak-anak Tuhan yang setia menunggu, itu akan diberkati berkali-kali, dan dapat menjadi mukjizat, dapat menjadi saksi Tuhan yang dahsyat di masa akhir-akhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, berkati kami, berikan kami kesempatan untuk selalu dapat bertemu, apapun cara Tuhan, agar kami dapat merasakan mukjizat Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Amin. 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 Thank you very much. Foto. Kita foto dulu sebelum berpisah. Ya. Aku nggak usah senyum kan, nggak kelihatan soalnya. Tangan depan. 1, 2. 1, 2. Oke, be strong the Lord. Bro Ferry kenapa sih mulutnya ditutupin masker, kenapa tuh? Jadi lobby. Oke, see you next week. Thank you. Chandra, terima kasih. Lim, nanti kita ngomongnya besok aja Lim ya, udah malam ya. Thank you, Vincent. Thank you semuanya. Besok. Terima kasih semua Ferry. Kita bisa kasih. Ferry Saira. Ferry Saira nggak ada. Sudah. Bro Bani, cepat sembuh. Terima kasih Bang. Thank you. Om Berson, bye-bye.